Halo Sobat Gacha semuanya, selamat datang kembali di Silver Gacha Otaku Room. Oke, Otaku Room kali ini Gacha bakal membahas sebuah anime yang sudah terkubur lama sekali di dalam playlistnya Gacha ya. Jadi, udah ada sekitar sebentar. Anime ini tamat itu sekitar bulan sekarang bulan apa ya? November, Desember udah lewat. Anime ini diberes nih kayaknya 2019an kemarin. Oh sorry, pas Lebaran tahun ini beres. Itu sekitar bulan Mei 2020. Jadi anime ini berjudul Arte. Arte itu adalah sebuah anime yang menceritakan dokumentasi kehidupan seorang wanita yang ingin menjadi seorang pelukis. Jadi ini sekitar tahun 1960-an di Italia itu seluruh pelukis harus seorang laki-laki. Dan Arte ini digambarkan sama persis dengan tokoh aslinya, di mana seorang wanita yang diceritakan di sini adalah wanita pertama yang menjadi pelukis di Italia sana, dan dia itu sebagai seorang penemu teknik lukis barok atau teknik lukis yang melebih-lebihkan suatu detail dalam pembuatan seni lukis. Di sini ini terus terang aja saya udah lupa bahasannya, tapi Gacha harus selesai ini anime ini sampai beres di episode ke-12. Dan Gacha itu sempat beberapa kali searching di dalam apa ya, kalau sekarang Gacha mau bilang fanshare juga jadi takut juga ya. Kemarin udah banyak bilang, bang kurangin ya nonton di fanshare, kita nontonnya ke ini. Tapi kalau animenya nggak ada di sana terus gimana gitu loh, Gun. Nah pokoknya kalau Gacha cek di blog-blog, ini enak nih kata-katanya, blog tentang bahasan anime. Nah Arte ini kemungkinan untuk dapat season 2 nya itu kayaknya kecil banget, karena peminatnya itu sedikit sekali yang mau nonton anime ini. Jadi Gacha harus bersabar nungguin ada studio yang enak, terus dia mau ngambil season 2 atau bagian season 2 dari anime ini. Mudah-mudahan aja dilanjutin. Soalnya ini anime kemarin itu memang nanggung banget di episode 12-nya. Dia udah dapat tujuannya, terus udah dapat pekerjaannya, itu masih ada lanjutannya. Nanti ini bakal kemana sih Arte-nya ini? Masa mau di situ terus gitu loh. Intinya sih kayak gitu. Jadi episode 8 ini Gacha akan kembali mereka ulang dari episode 1 sampai 7. Pokoknya episode 7 itu ada satu tokoh bernama Yuri Valier, atau dia ini seorang bangsawan. Jadi kelas C ini sama kayak si Arte. Kalau Arte ini termasuk juga dia bangsawan, cuman karena ditinggal mati oleh bapaknya. Bapaknya ini kan salah seorang bangsawan. Jadi Arte ini bisa dibilang bangsawan yang jatuh miskin. Kemudian di dalam ceritanya ini ibunya itu menolak kalau Arte ini menjadi seorang pelukis, tapi dia nekat keluar dari rumah untuk menjadi seorang pelukis di luaran. Akhirnya Arte dari mulai autodidak ini mencari seorang guru yang bernama si Leo ya. Leo ini belajar dari orang yang sangat luar biasa dalam dunia lukis. Namun stratanya Leo adalah seorang gelandangan. Jadi seorang bangsawan, bisa dibilang ya, seorang bangsawan seperti Arte ini belajar dengan gelandangan. Untuk secara kasta mungkin jauh banget ya ini kalau misalnya diceritakan. Oke, cukuplah ininya kayak begitu. Terus di episode 8 ini tuh si Yuri Valier yang tadi saya bilang ini menawarkan sebuah pekerjaan ke Arte untuk mendidik keponakannya.
Dan waktu itu di episode 7 Kaze pernah bilang Kaze menunggu karakter ini untuk keluar. Anak kecil ya, muka tertarik nih Kaze buat ketemu sama karakter ini. Tapi setelah nonton di episode 8 ini, pandangan Kaze itu 180 derajat kebalik lah. Soalnya karakter anak ini sifat aslinya keluar, dan Kaze paling benci yang kayak gini nih. Yang kayak gini tuh pokoknya di episode 8 ini Kaze kurang respect terhadap si anak ini. Anak ini namanya Katarina. Katarina ini adalah keponakan dari si Yuri Valier. Terus juga kenapa sih si Arte dia kok mau nerima pekerjaannya dari Yuri Valier? Itu kembali lagi di episode 7. Waktu itu temannya dari Leo ini hamil gede nih. Terus dia nggak punya duitnya diambil sama mertuanya, uang maharnya itu nggak dipulangin. Akhirnya dengan kekuasaannya si Yuri Valier ini bisa keluar tuh, si uang mahar itu dikembalikan. Terus dua-duanya dapat apa ya, win-win solution lah. Apa sih maksudnya win-win solution tuh? Sama-sama untung lah. Tapi dengan syarat Arte ini nerima pekerjaan dari Yuri Valier. Maka dari itu si Arte bisa jadi ikut ke tempatnya Yuri Valier di Venesia. Itu kontrak selama 6 bulan, dan akhirnya Arte harus meninggalkan Leo selama 6 bulan. Di sini pun akhirnya terlihat juga ya kenapa orang seberisik Arte ini akhirnya banyak yang nyari atau kesepian ketika dia nggak ada di tempat ini. Contohnya yang paling dekat sendiri lah ya, Leo-nya sendiri. Leo itu sampai bilang ternyata tempat ini hening juga ya kalau misalnya nggak ada si Arte. Menurut Kaze ya, lu baru ngerasain ditinggalin sama orang yang lu marah-marahin tiap hari gitu loh. Menurut Kaze sih ya kayak gitu loh. Kenapa gitu loh. Pas kemarin ada orangnya kok nggak dihargain. Tapi selama Arte bersama dengan Leo ini akhirnya bisa ngerti betapa gigihnya seorang wanita ini untuk mencapai impiannya. Dan ketika Arte tidak ada di sana mendampingi Leo, dia baru kerasa nih ketika kosong itu tuh kayak gimana gitu loh. Kurang lebih sih kayak gitu. Dan perjalanan Arte ke Venesia ini banyak sekali hal-hal yang kita lihat. Arte ini jadi berubah dari yang dia serampangan, pakai baju seenaknya, terus kadang-kadang yang menurut Kaze agak bikin nggak habis pikir itu adalah dia bisa ngikat si roknya itu kayak laki-laki. Kalau di Italia ngangkat rok itu dari atas lutut itu udah sangat gak sopan. Beda ya kalau orang Jawa kan kalau misalnya diangkat ya maksudnya biar nggak kena air. Tapi kalau di Italia itu artinya sudah memperlihatkan aib. Dan si Arte ini dengan cueknya kayak gitu. Cuman ketika dia sampai di Venesia, semua itu berubah. Arte benar-benar jadi sosok wanita yang sopan. Terus juga dia bertemu dengan kakak iparnya si Yuri Valier yang nantinya minta digambarkan untuk dilukiskan satu keluarga. Dan yang paling utama adalah belajar atau mendidik si keponakannya Yuri Valier ini. Jadi udah banyak banget. Dan di sini sifat aslinya dari Arte itu masih keluar, dimana dia masih suka serampangan. Ya orang dikasih ada pelayannya mau ngambilin barang, barangnya masih dia bawa sendiri, dan barang seberat itu masih bisa dia bawa sampai ke tempatnya, asramanya dia lah. Itu kan kerjaan buat laki-laki gitu loh. Itu yang kenapa menurut Kaze di episode 8-nya Arte ini, sifat Arte itu dipaksa untuk menjadi sifat seorang bangsawan, meskipun dia cuma jadi pengajar bangsawan. Kurang lebih sih untuk episode 8 ini Kaze cuman bisa ngasih sedikit ceritanya seperti itu. Terus di terakhirnya Kaze udah ngarep bakal ketemu si Katarina ini atau keponakannya Yuri Valier yang kayaknya sifatnya anggun, nggak taunya sifat aslinya tuh berkebalikan. Jadi Kaze kurang seneng aja gitu sama si karakter perempuan ini gitu loh. Jadi penantian Kaze ke Katarina itu ya hilang di sini aja. Nggak tahu nih nantinya di episode 9 sampai terakhir tuh Katarina ini bakal kayak gimana. Karena yang udah-udah aja sifatnya itu bakal jadi luluh setelah ketemu si Arte ini.
Oke, kalau gitu bahasan di Silver Gaze Otaku Room kali ini tentang Arte episode 8 itu mungkin segini dulu. Terus Gaze mau menyampaikan lagi ya, mohon maaf banget ini anime sudah terkubur sangat lama dan gak ada kelanjutannya. Meskipun masih belum ada yang nanyain juga ya tentang anime Arte ini, karena anime ini memang peminatnya mungkin sangat kurang. Dimana sih anime ini tuh apa ya, lebih ke filosofi sama apa ya, dokumentasi abad pertengahan di Italia dulu. Jadi peminatnya itu kalau memang nggak suka sama seni atau nggak tertarik dengan dunia seni, mungkin nggak akan tertarik untuk nonton anime sejenis ini. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton di bahasan kali ini, mudah-mudahan aja kalian jadi ada minat untuk nonton Arte ini. Seperti biasa, apa yang Gaze dapatkan itu dari setiap anime yang ditonton, semuanya itu adalah pendapat pure atau murni dari yang Gaze dapatkan. Mulai dari nonton animenya, terus lihat sumber-sumber terkait dari anime tersebut. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang anime Arte, kalian boleh tinggalkan di bawah kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang seputaran anime, kalian boleh tinggalkan juga di bawah kolom komentar. Nantinya Gaze bisa bikin satu segmen baca komentar kalau komentar kalian pas banget. Gaze pengen munculin pendapatnya. Kayak misalnya dulu di Arte itu ada yang nanya, apa sih bedanya puasanya kita sama puasa dari Kristen Roma? Soalnya itu udah beda loh, itu masalahnya udah ngebahas agama ya, agama, dan itu sangat sensitif banget. Kemarin tuh Gaze sampai bilang, iya, agama Kristen Roma ini berbeda dengan Kristen yang biasa. Ibaratnya sih kayak di Indonesia tuh ada Kristen Katolik sama Protestan ya. Ya itu bedanya di situ. Akhirnya kemarin Gaze nyoba bikin satu segmen baca komentar tuh untuk ngejelasin ini tanpa ada sudut yang mungkin kalau misalnya Gaze kurang ya Gaze mohon maaf, karena itu kan Gaze nggak menganut agamanya, seperti itulah. Jadi segmen Otaku Room ini mudah-mudahan bisa jadi tempatnya para anime lovers untuk berkumpul dan saling bertukar pendapat. Karena semua orang yang nonton anime atau pecinta anime itu tidak semuanya anak-anak. Jadi tolong dibedakan, anime ini tuh bukan hanya sekedar kartun yang kalau ditonton itu pasti buat anak kecil. Karena ini ya gini aja lah, kalian kalau nonton Hentong itu kayak gimana Pak, itu kan udah gambarnya pun sangat dewasa gitu loh. Masa iya harus ditonton sama anak kecil, nanti anak-anak ini jadi besar sebelum waktunya gitu ya. Yang besar apanya ya? Intinya kayak gitulah, tolong dikesampingkan anime untuk anak-anak itu. Gaze terus terang kurang setuju. Meskipun ya gambarnya memang kartun, tapi untuk alur cerita jauh banget. Intinya kayak gitu. Terus mungkin pembahasan kali ini cukup di sini dulu. Terima kasih udah dengerin Gaze sampai akhir. Gaze tunggu komentar kalian di bawah kolom komentar. Akhir kata Gaze mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Gaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya, terima kasih.